Selamat pagi, kami akan mempresentasikan PSAK 19 yaitu aset tak berwujud yang akan dipresentasikan oleh Marvella Vincentia, saya Fritz Lester, dan Jessica Febricia. Ruang lingkup yang dikecualikan dari PSAK 19 itu ada aset keuangan dalam PSAK 50, lalu ada aset tidak berwujud yang diatur standar lain dalam goodwill PSAK 22, dan hak penambangan dan sumber daya lain yang tidak dapat diperbaharui dalam PSAK 29. Definisi aset. Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu. Dan manfaat ekonomis di masa depan dari aset tersebut diharapkan diterima oleh entitas. Aset moneter adalah kas dimiliki dan aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan. Definisi aktiva tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud adalah aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau tujuan administratif. Aktiva merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat di masa lampau, dan bagi perusahaan diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan. Contoh aktiva tidak berwujud, yaitu ada brands, patents, copyright, software komputer, goodwill, franchise, knowledge, license, and trademarks. Tujuan PSAK 19 untuk menentukan perlakuan akuntansi bagi aktiva tidak berwujud yang tidak diatur secara khusus pada PSAK lainnya. Yang berikutnya ada manfaat ekonomis. Yang pertama itu manfaat lain dari penggunaan aset tersebut. Kemudian melalui penghematan biaya dan pendapatan dari penjualan barang atau jasa. Kemudian ada prinsip umumnya, yaitu dalam mengakui suatu item sebagai aset tidak berwujud, entitas perlu menunjukkan bahwa item tersebut yang pertama memenuhi definisi aset tidak berwujud dan memenuhi kriteria pengakuan. Nah, kriteria pengakuan itu sendiri merupakan aset tidak berwujud yang harus diakui jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Dalam menilai kemungkinan tersebut, itu kita harus menggunakan asumsi yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan serta menggunakan estimasi yang terbaik dalam manajemen. Yang pertama itu ada perolehan terpisah, itu merupakan harga beli dan segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung. Yang kedua, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Itu merupakan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Yang ketiga, pengakuisian dengan hibah pemerintah. Itu diakui pada nilai wajar atau pada nilai nominalnya. Yang keempat, pertukaran aset. Itu nilai wajar kecuali tidak ada substansi komersial atau nilai yang tercatat aset yang dilepas. Yang kelima, goodwill yang dihasilkan secara internal. Itu tidak boleh diakui sebagai aset atau tidak dapat teridentifikasi. Yang keenam, aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal. Aset tidak berwujud internal. Entitas menggolongkan proses dihasilkannya aset menjadi dua tahap. Yang pertama itu adalah riset. Riset merupakan penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan, pengetahuan, dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. Yang kedua, ada pengembangan. Pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan substansial sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian. Masa manfaat. Pengukuran setelah pengakuan awal aset tak berwujud didasarkan pada usia manfaatnya. Kemudian entitas harus menilai apakah masa manfaat dari aset tak berwujud itu terbatas atau tidak terbatas. Jika terbatas, jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama masa manfaat. Kemudian masa manfaat itu harus diamortisasi. Kemudian jika tak terbatas, itu berdasarkan analisis seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini,
atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan manfaat tak terbatas, berbeda dengan tak terhingga, kemudian tidak perlu diamortisasi. Selanjutnya, amortisasi. Amortisasi itu jurnalnya adalah di debit ada beban amortisasi dan di kredit ada aset atau akumulasi amortisasi. Nilai residu direview setiap akhir periode. Perubahan nilai residu diperhitungkan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Selanjutnya ada rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai itu didapat dari nilai tercatat dikurang nilai terpulihkan. Nilai terpulihkan adalah mana yang lebih besar antara nilai wajar setelah dikurangi ongkos menjual dengan nilai kini arus kas masa depan aset. Jurnalnya adalah di debit ada rugi penurunan nilai dan di kredit ada aset atau akumulasi penurunan nilai. Selanjutnya ada penghentian dan pelepasan. Yang pertama itu ada dihentikan pengakuannya ketika dalam proses pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Yang kedua itu ada keuntungan atau kerugian diakui di laporan laba rugi. Selanjutnya ada pengungkapan. Untuk aset tak berwujud tak terbatas, yang pertama itu ada jumlah tercatat dan yang kedua ada alasan yang mendukung masa manfaat tak terbatas. Selanjutnya ada untuk yang menggunakan model revaluasi, yang pertama itu ada tanggal efektif revaluasi, jumlah tercatat yang direvaluasi, jumlah tercatat yang diakui apabila diukur dengan metode biaya, jumlah surplus, evaluasi awal dan akhir periode, dan yang terakhir metode dan asumsi dalam mengestimasi nilai. Selanjutnya ada ilustrasi. Contohnya itu seperti PT Armada memperoleh teknologi baru yang akan mengubah manufaktur saat ini. Biaya yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada biaya teknologi baru, jumlahnya itu 1M, dan diskon yang diberikan itu 100 juta, pelatihan staf untuk proses baru ada 50 juta, testing teknologi baru itu ada 10 juta, kerugian operasi awal 20 juta, dan ditanya berapa biaya yang dapat dikapitalisir sebagai aset tak berwujud. Yang jawabannya adalah aset. Yang pertama, cost 1M dikurangi diskon 100 juta, ditambah proses testing 10 juta, jadinya 910 juta. Kerugian operasi awal dan pelatihan staf mengoperasikan aset diakui sebagai beban. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.